Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi struktur atom, yaitu teori atom. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Fathia Nisa dengan NPM ujung 25, Suci Ramadanti dengan NPM ujung 26, Inaya Wulandari dengan NPM ujung 40, dan Cahaya Putri Hardianti dengan NPM ujung 71. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Menurut Dalton, atom adalah partikel terkecil yang menyusun suatu zat. Menurut teori atom yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris John Dalton, teori atom Dalton menyatakan bahwa yang pertama, semua materi tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut sebagai atom. Yang kedua, atom-atom yang menyusun suatu unsur memiliki sifat yang sama seperti ukuran, bentuk, dan massa. Yang ketiga, atom-atom tidak dapat diubah atau dihancurkan dalam reaksi kimia, tetapi dapat bergabung atau dipisahkan. Yang keempat, perbandingan unsur dalam suatu senyawa memiliki perbandingan bilangan yang bulat dan sederhana. Teori atom Thomson adalah model atom yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson yang menggambarkan atom seperti bola kejal dengan muatan positif dan elektron bermuatan negatif yang tersebar di dalamnya. Model atom ini disebut juga sebagai model atom roti bisnis. Baik, selanjutnya yaitu model atom Rutherford. Nah, Ernest Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa, atau sebuah partikel dengan massa 4 kali massa atom hidrogen dan muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Nah, dapat dilihat model atom dari Rutherford pada gambar yang sudah ditampilkan. Kemudian, berikut adalah beberapa inti atau garis besar dari teori atom Rutherford. Yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Yang kedua, atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Yang ketiga, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom atau gaya Coulomb. Nah, yang terakhir, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong atau bukan pejat. Nah, hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Baik, yang selanjutnya yaitu atom Niels Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Setelah teori Rutherford mulai besar, tersebar dan digunakan, para ilmuwan sepakat bahwa sebuah atom terdiri dari elektron dan inti atom. Teori atom Bohr berawal dari kelemahan teori atom Rutherford. Kelemahan itu adalah lintasan elektron yang disampaikan Rutherford belum sempurna untuk menjelaskan struktur suatu atom karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell. Nah, berikut adalah terdapat model atom Bohr. Bentuk dari atom Bohr bisa dikatakan seperti peredaran planet saat mengitari tata surya. Eksperimen yang dilakukan Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Dan lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Setelah mengelilingi inti atom, elektron itu bisa berpindah dari satu kulit ke kulit yang lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Baik, yang selanjutnya adalah teori mekanika kuantum. Erwin Schrödinger merupakan fisikawan berkebangsaan Austria merumuskan model atom dengan asumsi bahwa elektron dapat berperilaku sama seperti gelombang materi. Pendapat ini disempurnakan dari pendapat para ahli sebelumnya, di antaranya Louis Victor de Broglie dan Werner Heisenberg. Prinsip atom mekanika kuantum ini diantaranya, yang pertama, tidak mungkin menentukan posisi dan momentum suatu benda secara tepat pada waktu yang sama. Kemudian,
Elektron dapat ditemukan pada orbital tetapi posisinya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dan gerakan elektron dapat mengelilingi inti dan memiliki sifat gelombang. Ini merupakan ilustrasi dari model atom mekanika kuantum. Dapat kita lihat bersama yang di tengah berwarna biru dan merah itu dapat diilustrasikan sebagai inti atom yaitu proton dan neutron. Kemudian keberadaan elektron sesuai dengan prinsipnya bahwa elektron tidak dapat ditentukan posisinya secara pasti. Bisa dilihat pada titik-titik berwarna biru yang tersebar secara merata. Itu merupakan daerah kebolehjadian di mana elektron ditemukan. Jadi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti keberadaannya, namun kemungkinan besar elektron dapat ditemukan keberadaannya pada titik-titik tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat periodik unsur. Nah, teman-teman sebenarnya sudah mengetahui kan tentang tabel periodik unsur. Ya, jadi dari atas ke bawah itu disebut sebagai golongan dan dari kiri ke kanan disebut sebagai periode. Nah, kita akan membahas sifat periodik unsur yang pertama, yaitu jari-jari atom. Baik, jari-jari atom merupakan ukuran suatu atom. Biasanya diukur dari jarak inti sampai dengan batas terluar awan elektronnya. Nah, jari-jari atom memiliki kecenderungan yang berbeda antara satu golongan dan satu periode. Dalam satu golongan, jari-jari atom akan meningkat dari atas ke bawah. Sedangkan dalam satu periode, jari-jari atom akan meningkat dari kanan ke kiri. Nah, berikut adalah ilustrasi dari jari-jari atom untuk golongan satu. Dapat dilihat yang paling sebelah kiri yang berwarna oranye itu merupakan golongan satu A. Dari atas ke bawah, ukurannya akan meningkat bukan? Nah, ini menunjukkan bahwa jari-jari atom dari atas ke bawah ukurannya akan meningkat. Sedangkan dalam satu periode dapat kita lihat bersama pada baris kedua yang mendapatkan dimulai dari yang merah ini sampai dengan yang warna biru merah dari kiri ke kanan ukurannya semakin kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam satu periode jari-jari atom dari kanan ke kiri itu ukurannya meningkat apalagi dari kiri ke kanan ukurannya semakin meningkat. Baik, selanjutnya yaitu afinitas elektron. Jadi dapat kita lihat pada gambar tabel periodik unsur kimia. Nah, memiliki sifat afinitas elektron, yaitu dari satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar dan dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Nah, apa sih afinitas elektron itu? Jadi, afinitas elektron adalah energi yang umumnya dilepaskan oleh suatu atom untuk menerima satu buah elektron dalam wujud gas. Nah, tadi kita bahas tentang kecenderungannya, yaitu dalam satu golongan dari atas ke bawah itu afinitas elektronnya semakin kecil. Hal tersebut dikarenakan jari-jari atom yang semakin besar dalam satu golongan, sehingga gaya tarik inti semakin kecil dan semakin mudah atom untuk melepaskan elektron terluar, sehingga semakin sulit untuk menangkap elektron dan menyebabkan afinitas elektron yang semakin kecil. Nah, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron itu semakin besar. Nah, hal tersebut dikarenakan jari-jari atom yang semakin kecil, sehingga gaya tarik inti semakin besar dan menyebabkan semakin sulitnya atom melepaskan elektron terluar, sehingga semakin mudah menangkap elektron, yang artinya afinitas elektronnya semakin besar. Sifat yang selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen. Konsep elektronegativitas pertama kali oleh Linus Pauling pada tahun 1809 sebagai bagian dari perkembangan teori ikatan valensi. Keelektronegatifan meningkat dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas dalam tabel periodik. Unsur dengan keelektronegatifan terbesar adalah fluor, sedangkan unsur dengan keelektronegatifan terendah adalah francium.